Sebagian besar korban daripada NPD pasti orang baik. Ya, pasti orang baik. Kenapa saya bisa mengambil kesimpulan sebagian besar korban NPD adalah orang baik? Karena ketika si NPD melakukan pendekatan kepada calon korbannya pada waktu PDKT, pada waktu mau jadi pacar, biasanya si NPD ini mulai melihat apakah orang yang dia akan jadi pacarnya dia atau calon suami atau calon istri adalah orang yang gampang percaya. Nah, berbeda kalau si calon korbannya ini adalah orang yang introvert atau orang yang sangat mengamati apa perkataan NPD. Jadi, si NPD akan melanjutkan hubungan dengan seseorang ketika dia melihat bahwa calon korbannya itu begitu percaya alias sangat baik, sehingga apapun yang dikatakan NPD itu sangat dipercaya oleh si calon korbannya. Apapun yang diceritakan oleh si NPD, entah masa lalunya, mungkin dia bercerita soal penderitaannya dalam rumah tangga atau penderitaannya waktu dia kecil, anehnya si calon korban NPD ini sangat percaya. Bahkan kalau kita tanya dalam hati, mungkin calon korbannya sudah beranggapan bahwa si NPD ini adalah calon pasangan hidup yang ideal. Bagi seorang wanita, ketika mendapatkan si NPD yang laki-laki, pasti punya pikiran bahwa si NPD ini adalah orang yang bertanggung jawab, satu-satunya laki-laki yang saya bisa andalkan. Begitu juga dengan seorang laki-laki yang mendapatkan seorang NPD wanita. Pasti si laki-laki beranggapan ini adalah wanita ideal yang bisa menjadi ratu dalam rumah tangga saya. Nah, teman-teman, karena seorang korban itu ketika dia mulai mengamati si mulutnya si NPD, mulai kritis dengan mulutnya NPD, maka si NPD mungkin akan memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Anda. Jadi, orang yang pacaran dengan NPD dan jatuh ke dalam perkawinan biasanya tuh orang yang sangat baik, orang yang sangat percaya, tidak pernah berpikir negatif tentang si NPD. Nah, ketika Anda masuk ke dalam perkawinan dengan NPD dan Anda bisa melihat sikapnya NPD yang mungkin merendahkan Anda, menghina Anda, dan menunjukkan cinta Anda yang bertolak belakang, yang tadinya mungkin cinta banget, 180 derajat berubah menjadi sangat tidak mencintai Anda. Tetapi karena Anda orang baik, Anda mencoba untuk bertahan dengan NPD. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 15 tahun, ataupun 20 tahun. Tetapi ketika Anda merasa sudah tidak kuat dengan apa yang terjadi dengan NPD, makanya Anda mengambil keputusan untuk bercerai dengan NPD. Apakah Anda baik-baik saja? Ketika Anda mengambil keputusan dengan bercerai dengan NPD, Anda pasti punya mental sudah jatuh, sudah down, dan Anda berpikir bahwa perceraian itu adalah cara yang terbaik ketika Anda berpasangan dengan NPD. Tetapi apa yang terjadi pada si NPD? NPD akan ngomong di mana-manapun bahwa dia adalah korban dari perkawinan karena Anda yang menuntut cerai. Dan cerita ini akan dia ceritakan kembali kepada korban berikutnya. Dan korban berikutnya kalau dia baik, dia akan juga sama seperti yang Anda rasakan sekarang. Jadi seorang NPD pintar banget untuk memutar cerita dari pelaku kekerasan menjadi orang yang mungkin korban dalam rumah tangga. Dan selalu si NPD merasa dirinya bangga, senang. Karena apa? Karena mampu melakukan manipulasi kepada korbannya.
Itulah yang disebut validasi oleh seorang NPD. Oke, tetap semangat.